Hari ini terjadi pengadilan atas Saudari Yuniling berdasarkan laporan dari Saudara Mas Abah. Untuk itu dipersilahkan pelapor untuk memasuki ruangan. Dipersilahkan pelapor untuk memperkenalkan nama. Nama Mas Abah. Jenis kelamin. Laki-laki. Umur. 35 tahun. Apakah saudara merokok? Tidak. Pendapatan? Gaji tetap 30 juta per bulan. Dipersilahkan pelapor untuk memasuki ruangan. Dipersilahkan terlapor untuk memperkenalkan nama. Saya Yuniling, Pak Hakim. Kekayaan? 2,3 triliun euro atau 40,5 kuadriliun rupiah. Reputasi? Sangat kuat, kualitas sangat tinggi, dan resiko sangat rendah. Nomor 1 di dunia berdasarkan total aset. Terima kasih atas perkenalannya. Saudara Mas Abah, sebagai pelapor, silakan mulai dengan laporannya. Yang mulia Hakim, saya merasa dirugikan oleh Ibu Yuniling karena saya menyetor 3 juta per bulan selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun, berarti saya sudah menyetor sebanyak 3 juta kali 12 bulan kali 5 tahun, yaitu 180 juta. Tapi rekening saya pada Bu Yuniling hanya mempunyai saldo nilai tunai sebesar 60 juta rupiah. Saya mempertanyakan, di mana selisih uang saya sebesar 120 juta rupiah? Terima kasih atas laporannya. Apakah saudara Yuniling akan menanggapi? Yang mulia Hakim, saya mempunyai perjanjian dengan Mas Abah, yaitu Mas Abah menyetor 3 juta per bulan. Dan saya menyediakan proteksi sebagai berikut. Proteksi penyakit kritis sebesar 1 miliar. Proteksi kematian sebesar 1 miliar. Proteksi kecelakaan sebesar 1 miliar. Proteksi cacat tetap total sebesar 1 miliar. Jika Mas Abah terkena penyakit kritis, maka saya akan membayarkan 3 juta per bulan, sampai Mas Abah berumur 65 tahun. Juga menyediakan fasilitas kesehatan sebesar 4 miliar per tahun. Semuanya itu memerlukan dukungan dan biaya yang tidak sedikit. Nilai tunai sebesar 60 juta adalah cadangan yang diperlukan untuk terus diakumulasikan sehingga pada saat Mas Abah tidak lagi produktif, diharapkan investasi bisa menanggung biaya proteksi di masa depan. Sekian pembelaan saya. Saudara Mas Abah, apakah betul ada perjanjian seperti itu? Betul, Yang Mulia. Saya memang sudah dijelaskan. Memang manfaatnya sangat bagus, dan saya setuju dengan perjanjian tersebut. Saya juga baca semua biaya-biaya di dalam buku perjanjiannya. Tapi saya tidak menyangka bahwa ini adalah perampokan. Bu Yuniling adalah seorang pengecut yang tidak jujur. Di mana hati Bu Yuni? Ini adalah jebakan yang menjerumuskan. Ini gila banget dan akan saya kejar sampai kemanapun. Tolong Pak Hakim, berlaku adil ya. Coba bayangkan jika itu uang Pak Hakim. Mau Pak Hakim uangnya dipotong-potong. Waduh. Kenapa jadi saya disangkut-sangkutkan? Baik, saya akan berikan satu keputusan. Tolong didengarkan. Keadilan harus berlaku baik untuk pelapor maupun terlapor. Seperti timbangan, saya akan membalikkan posisi supaya baik pelapor maupun terlapor bisa melihat
dari sisi satu sama lain. Saudara nasabah, sebagai pelapor, merasa dirugikan dengan perjanjian proteksi yang telah disetujui bersama. Maka, saya akan meminta saudari Unilink untuk mengembalikan uang sebesar 180 juta kepada saudara Mas Abah. Ini baru adil. Inilah hukum yang bertanggung jawab. Saya setuju penuh dan bulat. Langsung eksekusi keputusannya, Pak Hakim. Maaf, saya belum selesai. Tolong jangan melakukan interupsi. Ups, maaf Pak Hakim. Saya ulangi. Saya meminta saudari Unilink untuk mengembalikan uang sebesar 180 juta kepada saudara Mas Abah dengan syarat mulai hari ini Ibu Unilink membayar Mas Abah sebesar 3 juta per bulan. Dan saudara Mas Abah akan menanggung Ibu Uni proteksi penyakit kritis sebesar 1 miliar, proteksi kematian sebesar 1 miliar, proteksi kecelakaan sebesar 1 miliar, proteksi cacat tetap total sebesar 1 miliar. Jika Ibu Yuni terkena penyakit kritis, maka Mas Abah akan membayarkan 3 juta per bulan sampai Bu Yuni berumur 65 tahun. Juga menyediakan fasilitas kesehatan sebesar 4 miliar per tahun. Bagaimana kesanggupannya? Pihak terlapor, pihak pelapor? Siap melaksanakan, Yang Mulia. Maaf Yang Mulia, ini sangat tidak adil. Bagaimana bisa saya hanya dibayar 3 juta per bulan, tapi harus membayarkan uang bermiliar-miliar, bahkan menyediakan fasilitas kesehatan sebesar 4 miliar per tahun. Bagaimana kalau tahun pertama Bu Yuni sakit kritis, masuk rumah sakit berkali-kali, dan menghabiskan uang bermiliar-miliar. Uang setoran tidak dapat lagi, malahan saya yang nanti harus bayar 3 juta per bulan sampai puluhan tahun mendatang. Tidak untung, malah buntung. Saya yakin 7 turunan pun saya tidak bisa menanggung biaya sebesar ini. Saya nggak sanggup, Pak Hakim. Ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Bagaimana saya bisa tidur? Sebentar-bentar saya khawatir kalau sesuatu terjadi. Makan tidak enak, bekerja tidak tenang, bernafas pun tidak lega. Oh iya, bagaimana jika saya tambahkan suatu kondisi bahwa sewaktu-waktu saudari Unilink bisa meminta uangnya balik keseluruhannya dan Mas Abah harus mengembalikan uang secara keseluruhan? Ampun Yang Mulia, itu namanya hancur berkeping-keping. Saya tobat. Saya sudah bisa melihat kesalahan saya. Saya memahami betapa saya super egois dan tidak masuk akal. Mau menang sendiri dan bodoh. Saya mohon maaf pada saudari Unilink dan Pak Hakim serta semua pihak yang telah saya repotkan dengan pelaporan saya. Dengan ini, saya mencabut pelaporan saya dan saya mau melanjutkan perjanjian saya dengan saudari Unilink. Karena saya sadar betapa perjanjian ini sangat berguna untuk melindungi saya dari berbagai resiko kehidupan. Sebagai hakim, saya harus melihat dari kedua sisi, sehingga keadilan bisa terjadi. Dalam kasus yang kita tonton bersama, saudari Unilink disalahartikan fungsinya seperti produk tabungan atau investasi, sehingga Mas Abah berpendapat nilai tunainya minimal sejumlah setoran atau bahkan lebih besar. Faktanya adalah menghadirkan proteksi membutuhkan biaya dan nilai tunai lebih berfungsi sebagai dana cadangan untuk mempertahankan proteksi di masa depan. Ingat, asuransi adalah proteksi finansial terhadap resiko kehidupan. Resiko kehidupan
berupa gangguan kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, cacat, dan kematian tidak bisa dihindarkan. Tetapi dampak finansialnya bisa dimitigasi dengan asuransi yang memadai. Saya berharap pandangan dan pengertian masyarakat tentang unit link menjadi lebih jelas melalui tayangan singkat ini. We are Vision, we are Insurance, we are the hope of Indonesia.